Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Di sini adalah anggur MF atau manicure finger yang kabarnya itu di Tangerang itu susah dibuahin. Nah, alhamdulillah di tempat saya bisa ngebuahin dan berbuah 6 dompol. Sementara umur anggurnya itu masih 6 bulan dan batangnya sudah seperti ini. 6 bulan. Ini ciri-ciri yang udah tabung nutrisi sudah terpenuhi, dia sekel gede, batangnya seperti ini. Ini udah treatment MKP selama sebulan ya. Nah, apa untuk membedakan mana batang yang belum terisi MKP, mana yang udah? Nah, seperti ini yang udah. Kalau yang belum akan seperti ini, Dickson. Nah, Dickson ini saya grafting dengan on top atau grafting yang ada di atas. Walking. Nah, karena grafting ada di atas, ada dia membawa buah, saya biarkan. Untuk apa sih pengisian tabung nutrisi? Nah, itu dia, untuk mengisi buah tentunya. Kalau misalkan kita paksain buah, tentunya dia batang akan jadi gepeng seperti ini. Karena nutrisi yang ada di batang ini keserap semua yang ada di buah, serap ke buah semua seperti itu. Nah, kalau misalkan batang sudah sebesar ini seperti MF ini, kita ngebuahin, kita udah aman. Pohonnya tetap subur, buahnya juga nanti akan gede-gede. Kembali lagi setelah ngebuahin, kita akan namanya ada foundation pruning itu untuk kembali lagi ke awal gitu ya, jangan langsung dibuahin lagi kalau habis ngebuahin. Kalau ada bunganya, kalau bisa dibuang gitu. Oke, ini adalah anggur jubil saya ya. Bagaimana sih cara ngerawat buah itu di percabangannya? Oke, ini anggur jubil saya, ini buahnya alhamdulillah udah sekel banget, tinggal penjarangan yang terakhir. Ini cabang yang ada di buah setelahnya itu. Ini cabang setelah ini gimana cara ngerawatnya? Nah, kita sisakan di sini sekitar kurang lebih 15 daun di sini dan kita hentikan pertumbuhannya. Karena apa? Pertumbuhan itu nggak diperlukan. Kita perlukan itu untuk pengisian berry ini. Jadi sekitar 15 daun kita potong 1 2 3 4 5 6 7. Kira-kira sekitar ini. Jadi ini kita potong. Nah, di sini tunas airnya juga. Tunas airnya kita potong, suluk kita potong. Tunas air sisain 1 daun. Oke, di sini ada tunas air, kita sisain 1 daun. Tunas air sisain 1 daun, 1 daun. Fungsinya di sisain 1 daun untuk apa, Om Eki? Untuk apa? Karena semakin banyak daun itu semakin bagus juga untuk pengisian nutrisi. Karena nutrisi daun itu ibaratkan dapurnya lah ya. Ya, benar sekali. Bahan bakunya itu di akar, nah nanti dimasaknya itu di daun seperti ini. Jadi kita tetap memerlukan daun. Seperti ini. Kalau seperti ini pertumbuhan akan terhenti di ujung sana. Jadi akan lari lagi ke buah untuk mengisi buah. Gitu. Kalau kita pakai unsur N tentunya akan banyak terjadi pertumbuhan lagi. Kita stop di situ. Kita stopnya secara fisik. Jadi pengurangan pucuk ya, bukan pengurangan daun. Pengurangan pucuk, daun dikurangi, otomatis nutrisi akan lari ke sini dan buahnya jadi besar. Nah, ini diberlakukan GA3, Gibberellin GA3. Oh ya, untuk yang pertama saya pakai Gibberellin GA3 karena GA3 itu menurut saya bukan untuk membesarkan buah. Kalau menurut saya GA3 itu untuk memperpanjang tangkai. Tangkai ini. Tangkai atau malai ya. Ini tangkai di antara buah-buah ini. Nah, untuk yang pertama saya pakai GA3, yang kedua stepnya 4 itu untuk memperpanjang tangkai doang. Untuk yang terakhir saya pakai CPPU atau hormon sitokinin. Atau untuk yang organiknya itu saya pakai air kelapa muda, yang masih muda, yang masih bersoda, itu sangat bagus. Hasilnya ntar bisa seperti ini buahnya, gemuk-gemuk. Nah, jadi nggak gepeng, dia gemuk-gemuk. Merahnya juga cakep banget ini. Itu Ini jenis Ninel. Ninel ya. Karena kalau jenis-jenis di sini banyak lah ya, jenis-jenisnya udah awam. Sekarang kita mau mempelajari masalah pupuk-pupuk aja lah, pemupukannya. Oke, untuk perawatan anggur juga saya ada tips sebenarnya ya.
Gibro atau GA3 itu sebenarnya bukan cuma untuk membesarkan buah atau untuk memanjangkan tangkai, bisa juga dipakai untuk perakaran, karena Gibro itu atau GA3 itu mengandung hormon giberelin asid ya, atau asam giberelat. Nah, asam giberelin itu fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan gitu kan ya. Dan saya sering mengaplikasikannya kepada bibit, kepada tanaman yang sudah besar juga, ke media tanam. Nah itu dia, sebenarnya itu bocoran yang saya punya sendiri. Seperti itu, saya sudah melakukan eksperimen, saya kocorkan di sekitar media tanam sini. Nah saya kocorkan media tanam sini, terus saya tutup pakai karung. Kenapa ditutup pakai karung? Nah, untuk menutup pakai karung itu fungsinya untuk menjaga cahaya matahari tembus ke tanah gitu. Kalau menjaga, otomatis kalau misalnya dia ketutup, akar akan naik. Nah setelah udah itu akar naik, dikasih giberelin, pertumbuhan akar juga cepat, otomatis pertumbuhan juga akan cepat gitu kan. Kita lihat di sini. Ini adalah karung ya yang saya taruh di sini. Saya balik akarnya. Nah lihat, ini adalah akar anggur yang naik ke atas. Seperti ini. Bisa diganti dengan lain nggak? Bisa. Selain karung gitu. Selain karung itu bisa pakai jerami, bisa pakai daun-daunan, Plastik. nah, intinya yang bisa menyerap air dari ini sampai ke media. Oh, kalau plastik nggak rekomendasi ya? Nggak rekomendasi kalau kayak Karena tidak menyerap mulsa air ya. gitu. Kalau mulsa kan kita nyiram harus di daerah situ saja kan. Tapi kalau kita pakai jerami, pakai karung ini bisa menyerap air. Karena berpori. Karena berpori karung ini. Oke, untuk percabangan di anggur itu banyak ya. Untuk sistem-sistemnya ada sistem trellis, ada sistem perbola atau para-para, ada sistem single gordon, ada sistem tambu lampot. Kebetulan yang ada di kebun saya, karena saya di sini grounding, saya pakai ada sistem trellis seperti ini. Nah, ini adalah anggur banana. Nah, anggur banana saya sambung di bagian sini. Nah, sebelah ini. Anggur banana itu punya karakteristik dia sangat vigor. Entres pembunuh atau tumbuhan pembunuh. Maksudnya pembunuh seperti ini. Ketika rootstocknya itu disamakan, dia lebih besar daripada rootstocknya seperti ini. Banananya besar tapi rootstocknya kecil, gitu. Jadi ini sangat vigor sekali untuk karakteristik dari banananya itu. Dan kenapa saya pilih trellis seperti ini untuk varietas banana, karena di tunas airnya itu dia bisa tumbuh cepat seperti ini. Jadi saya menggunakan sistem trellis. Oh, ini semua dari tunas air ya? Ini dari tunas air semua, karena tunas airnya itu bisa tumbuh dengan cepat dan bisa rapih ketemunya. Jadi untuk rekomendasi untuk banana itu sebenarnya trellis cukup bagus. Kenapa? Karena tunas airnya itu bisa berkembang. Contoh yang varietas-varietas yang tunas airnya gampang berkembang itu kayak ya jelas banana, terus yang kedua itu ninel, yang ketiga itu ada trans, itu gampang banget tunas air untuk dijadikan tersier pembuahan seperti itu. Tapi banana ini bukannya dia masuknya di long spur tinggi tapi nantinya ya? Ya itu dia, karena saya lebih suka itu tanaman yang ada di atas kan, lebih view-nya itu lebih bagus. Saya akan membuahkan kalau banana itu dari 10 mata but ini, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah dari sini ke atas ini tunas air saya buang. Kenapa? Karena tunas air saya buang, saya akan membuahkan dari 10 ke atas ini. Saya akan memilih di mana but-but yang potensial untuk dilakukan pruning pembuahan. Nah di daerah sini. Jadi otomatis kalau saya potong misalkan ada di 12 mata but, otomatis ntar buahnya ada di atas sana. Jadi kelihatan view-nya itu lebih bagus seperti itu. Iya. Nah nanti ini biar menyamaratakannya gimana nih caranya? Ini kan dari tunas air nih, kan mungkin ada yang seperti ini pendek, ini tinggi, ini panjang. Cara menyamaratakannya gimana? Oke, cara menyamaratakannya adalah ketika ada anggur yang batangnya ini vigor, yang ada di ujungnya, dia sudah melebihi daripada 20 mata but seperti ini, 20 daun. Nah ini adalah cabang yang ini ya. Nah ini kita bisa potong di sini. Nah kita potong di sini. Nah kalau udah dipotong di sini, otomatis dia tunas airnya yang akan berkembang. Nah kalau misalkan tunas air berkembang, kita potong lagi tunas air tapi menyisakan satu but. Maksudnya menyisakan satu daun. Karena apa? Kalau misalkan kita buang semua tunas airnya, otomatis butnya yang akan tumbuh. Kita menjaga itu supaya butnya nggak tumbuh. Yang ada kalau misalnya
bisa membawa bunga. Kalau misalnya kita kan belum pengen itu, belum maksimal ntar. Jadi kita sisakan di tunas airnya itu 1 daun seperti ini. Kan tunas air. Nah, kita sisakan 1 daun aja seperti ini. Otomatis dia ntar di sini akan tumbuh lagi. Nah, kita sisakan lagi 1 daun seperti itu seterusnya. Sampai semua rata. Di sini nutrisinya akan terhenti. Nah, kalau nutrisinya terhenti, tentunya batang akan membesar. Nah, kalau misalkan di sini membesar, nutrisinya akan berpindah gantian ke batang yang kecil seperti ini. Gantian ini yang tumbuh. Nah, begitu juga yang ini. Ntar juga kalau semuanya sudah dipotong, ntar gantian yang kecil-kecil ini yang berkembang. Seperti itu. Ya, sampai semuanya nanti rata ya. Sampai semuanya rata. Tinggal kalau udah semuanya rata, tinggal kita treatment kembali lagi, treatment MKP selama 1 bulan, pengisian tabung nutrisi. Setelah itu, setelah 1 bulan, setelah semua tanda-tandanya memungkinkan, kita lakukan pruning pembuahan di 10 ke atas mata bud. Kita cari bud potensialnya, bud generatifnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Om Eki atas paparannya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman pengangguran yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Oke. Salam pengangguran. Salam pengangguran. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.